Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tema bersyukur dengan akikah dan peduli sama dengan berkorban, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, peserta didik memahami makna akikah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami ibadah kurban sebagai bentuk kepedulian sosial dan ketaatan. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu meneladani hikmah akikah dan kurban dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian akikah. Apa itu akikah? Akikah adalah menyembelih hewan baik berupa kambing ataupun domba sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Dan kapan akikah itu disunahkan? Akikah itu disunahkan untuk dilakukan pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 setelah kelahiran seorang anak. Kemudian, adapun ketentuan untuk anak laki-laki, itu yang harus disembelih adalah 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Selanjutnya adalah dalil akikah. Apa dalil akikah? Dalil akikah adalah sabda dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kullu gulamin rohinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai sebab akikahnya, yaitu tudbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelihkan dia hewan akikah pada hari ketujuhnya, wa yuhlaku, kemudian dicukur, wa yusamma, dan diberikan nama dengan nama yang baik. Selanjutnya adalah hikmah akikah. Di antara hikmah kita melakukan akikah, yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Kemudian yang kedua adalah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mempererat tali silaturahim dengan berbagi daging akikah. Dan yang terakhir adalah mendoakan anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya yang kedua pembahasan kita adalah mengenai kurban. Apa itu kurban? Jadi kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan setelahnya, yaitu tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hewan kurban yang bisa kita kurban adalah bisa kita mengkurban unta, sapi, domba, atau kambing yang sudah memenuhi persyaratan. Adapun dalil tentang berkurban adalah sabda dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, an Abi Hurairah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Apa artinya? Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki berupa harta untuk berkurban, namun ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari kurban. Apa saja hikmah dari berkurban?
Yang pertama adalah kita bisa bersedekah untuk kaum yang kurang mampu. Dan mengajarkan umat Islam untuk selalu berbagi dan bersedekah kepada sesama. Kemudian hikmah yang kedua adalah kita belajar tentang keikhlasan. Kurban mengajarkan kita akan pentingnya ketulusan hati dan ketakwaan sebagai jalan untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah selalu berzikir. Saat penyembelihan hewan kurban, umat Islam diwajibkan mengucapkan basmalah dan dianjurkan untuk mengumandangkan takbir. Kemudian hikmah yang keempat adalah menghindari larangan kurban. Dilarang memotong rambut dan kuku selama memasuki hari-hari awal bulan Zulhijjah. Tata cara menyembelih hewan kurban. Langkah kita yang pertama adalah kita terlebih dahulu menyiapkan hewan kurbannya. Baik itu berupa sapi, berupa kambing, domba, ataupun unta. Yang kedua yang kita siapkan adalah alat pemotong dan alat pendukung lainnya. Sebelum kita menyembelih, kita harus menyiapkan alat pemotongnya berupa pisau pemotong. Kemudian yang kita siapkan juga adalah kalau ada alat perebah sapi kurban. Nah, ini bisa dipesan di tukang las. Kemudian yang ketiga adalah berupa alat pendukung lainnya, baik itu sabun dan sebagainya untuk mencuci tangan. Tata cara dalam menyembelih hewan kurban maupun akikah. Yang pertama, hewan yang akan kita sembelih terlebih dahulu kita robohkan dengan kepala menghadap kiblat. Kemudian kalau sudah diikat atau dirobohkan, sudah siap untuk disembelih. Nah, kemudian diawali dengan membaca basmalah. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. 4. Gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. 6. Lakukan pengulitan perlahan. 7. Keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. 8. Bungkus terpisah dengan plastik atau wadah khusus makanan. Dan yang terakhir, jaga kebersihan daging kurban. Perbedaan akikah dan kurban. Akikah itu dilakukan sebagai rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Kalau kurban dilakukan untuk ibadah pada hari Idul Adha. Kalau akikah dilakukan pada hari ke-7 atau ke-14 atau hari yang ke-21 setelah kelahiran anak. Sedangkan kalau kurban dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Kalau akikah itu sebagai bentuk rasa syukur dan doa keberkahan bagi anak. Sedangkan kalau kurban itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akikah kambing itu 1 ekor untuk 1 anak perempuan dan 2 ekor untuk 1 anak laki-laki. Sedangkan kalau kurban bisa dengan kambing, dengan sapi atau unta. Kalau akikah dimakan dan dibagikan setelah dimasak. Sedangkan kalau kurban dibagikan mentah ke fakir miskin, kerabat, dan sebagiannya untuk diri sendiri. Kalau akikah sunnah muakkad, itu ada yang mewajibkan, tapi kalau
kurban, sunnah muakkad wajib bagi sebagian yang mampu. Ya, itulah bahasan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.